Rusia kecam Israel bombardir ibu kota Suriah, ini tak bisa diterima. Rusia kecam Israel bombardir ibu kota Suriah, ini tak bisa diterima. Rusia mengecam keras tindakan Israel membombardir ibu kota Suriah Damaskus dengan serangan rudal pada hari Jumat. Serangan kemarin menargetkan Bandara Internasional Damaskus. Kami terpaksa menegaskan kembali bahwa pengeboman Israel yang sedang berlangsung di wilayah Republik Arab Suriah yang melanggar norma-norma dasar hukum internasional sama sekali tidak dapat diterima. Kami sangat mengutuk serangan provokatif Israel terhadap objek terpenting infrastruktur sipil Suriah, kata Direktur Departemen Informasi dan Pers Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zagarova. Tindakan tidak bertanggung jawab seperti itu menciptakan risiko serius bagi lalu lintas udara internasional, menempatkan nyawa orang-orang yang tidak bersalah dalam bahaya nyata. Lanjut dia dalam sebuah pernyataan seperti dikutip Yerusalem Post. Kami menuntut pihak Israel untuk menghentikan praktek keji ini. Suriah menghentikan penerbangan ke dan dari Bandara Internasional Damaskus pada hari Jumat beberapa jam setelah serangan udara Israel menghantam selatan ibu kota Suriah. Seorang pejabat militer Suriah yang dikutip oleh kantor berita negara Suriah Sana mengatakan sistem pertahanan udara Suriah mencegah beberapa rudal Israel menjatuhkan sebagian besar dari mereka, tetapi serangan pagi itu menyebabkan satu warga sipil cedera, beberapa kerusakan material. Camwing Airline, maskapai swasta Suriah, mengatakan pihaknya mengalihkan semua penerbangannya ke Bandara Internasional Aleppo. Kelompok Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia mengatakan pada hari Jumat bahwa pengeboman Israel telah merusak landasan pacu setelah menargetkan apa yang mereka sebut sebagai gudang milisi Iran di dekat bandara. Seorang juru bicara militer Israel menolak berkomentar. Selama beberapa tahun, Israel telah menyerang apa yang digambarkan sebagai target terkait Iran di Suriah, di mana pasukan yang didukung Teheran, termasuk Hizbullah Lebanon, telah dikerahkan untuk membantu Presiden Bashar al-Assad. Pada Senin malam lalu, serangan udara yang diduga diluncurkan oleh Israel menargetkan situs di selatan Damaskus. Serangan itu menargetkan sebuah pabrik yang diduga digunakan untuk mengembangkan senjata Iran di kota. Rusia mengecam keras tindakan Israel membombardir ibu kota Suriah Damaskus dengan serangan rudal pada hari Jumat. Serangan kemarin menargetkan Bandara Internasional Damaskus. Kami terpaksa menegaskan kembali bahwa pengeboman Israel yang sedang berlangsung di wilayah Republik Arab Suriah yang melanggar norma-norma dasar hukum internasional sama sekali tidak dapat diterima. Kami sangat mengutuk serangan provokatif Israel terhadap objek terpenting infrastruktur sipil Suriah, kata Direktur Departemen Informasi dan Pers Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zagarova. Tindakan tidak bertanggung jawab seperti itu menciptakan risiko serius bagi lalu lintas udara internasional, menempatkan nyawa orang-orang yang tidak bersalah dalam bahaya nyata. Lanjut dia dalam sebuah pernyataan seperti dikutip Yerusalem Post. Kami menuntut pihak Israel untuk menghentikan praktek keji ini. Suriah menghentikan penerbangan ke dan dari Bandara Internasional Damaskus pada hari Jumat beberapa jam setelah serangan udara Israel menghantam selatan ibu kota Suriah. Seorang pejabat militer Suriah yang dikutip oleh kantor berita negara Suriah Sana mengatakan sistem pertahanan udara Suriah mencegah beberapa rudal Israel menjatuhkan sebagian besar dari mereka, tetapi serangan pagi itu menyebabkan satu warga sipil cedera, beberapa kerusakan material. Camwing Airline, maskapai swasta Suriah, mengatakan pihaknya mengalihkan semua penerbangannya ke Bandara Internasional Aleppo. Kelompok Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia mengatakan pada hari Jumat bahwa pengeboman Israel telah merusak landasan pacu setelah menargetkan apa yang mereka sebut sebagai gudang milisi Iran di dekat bandara. Seorang juru bicara militer Israel menolak berkomentar.
Selama beberapa tahun, Israel telah menyerang apa yang digambarkan sebagai target terkait Iran di Suriah, di mana pasukan yang didukung Teheran, termasuk Hizbullah Lebanon, telah dikerahkan untuk membantu Presiden Bashar al-Assad. Pada Senin malam lalu, serangan udara yang diduga diluncurkan oleh Israel menargetkan situs di selatan Damaskus. Serangan itu menargetkan sebuah pabrik yang diduga digunakan untuk mengembangkan senjata Iran di kota Akraba, selatan Damaskus. PM Bennett sebut Israel diambang kehancuran, ada apa dengan rezim Zionis. Perdana Menteri Israel Naftali Bennett menyebut negaranya berada di ambang kehancuran. Apa yang sebenarnya terjadi dengan rezim Zionis Israel? Bennett membuat pernyataan tersebut dalam sebuah surat terbuka yang diterbitkan ke publik pada hari Jumat pekan lalu, menyerukan dukungan untuk mempertahankan koalisi pemerintah rapuh yang saat ini. Koalisi yang berkuasa tersebut merupakan pemerintah minoritas saat ini setelah kehilangan mayoritas dukungan di parlemen bulan lalu. Kedaulatan kita yang bersatu telah hancur 2 kali di zaman kuno karena konflik internal. Perpecahan pertama terjadi 80 tahun setelah berdirinya, sedangkan yang kedua terjadi sekitar 77 tahun kemudian, tulis Bennett dalam surat terbukanya. Kita sekarang hidup di era ketiga dan mendekati tanda 80 tahun. Kita semua menghadapi ujian nyata dan bertanya-tanya, apakah kita akan mampu melestarikan Israel? Lanjut surat Bennett yang ditulis pada peringatan pertama berdirinya pemerintah koalisi. Beberapa hari yang lalu, kami menuju kampanye pemilu kelima yang dapat memecah tanah kami. Saya mengambil keputusan tersulit dalam hidup saya, yaitu membentuk kabinet penyelamat nasional untuk menyelamatkan Israel dan kekacauan dan memulihkannya. Saya bermitra dengan orang-orang yang memiliki pandangan yang sama sekali berbeda dari saya. Dia juga menyebutkan kekacauan, putaran pemilu tanpa akhir, kelumpuhan pemerintah, kota-kota Lot dan Acre terbakar di hadapan pemerintah yang dipermalukan dan berkonflik, mengacu pada pemberontakan tahun lalu yang melibatkan warga Arab Israel di tengah provokasi Israel di Yerusalem Timur yang diduduki dan agresi militer terhadap Gaza. Israel menunjukkan kelemahan yang mengerikan dalam menghadapi musuh pembunuh yang menembakkan roket ke Yerusalem, ujarnya seperti dilansir Middle East Monitor, dan dibatasi oleh pemujaan satu orang dan perbudakan energi negara untuk kebutuhan hukumnya, mengacu pada pemimpin oposisi mantan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang menghadapi tuduhan korupsi. Menurut survei terbaru yang diterbitkan oleh Israel Hayom, setidaknya 69% pemukim ilegal Israel khawatir tentang masa depan Israel yang suram. Jejak pendapat juga mengungkapkan bahwa 66% pemukim tidak mempercayai pasukan keamanan Israel, sementara 67% mendukung kepemilikan senjata api dan pengenaan denda untuk mencegah pertempuran dan konfrontasi antara warga Israel dan Palestina di dalam wilayah pendudukan.